Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات في الله، أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini ba'da salat maghrib kita masih diberikan berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga di malam hari ini kita bisa berkumpul kembali, berjumpa kembali di majelis ilmu untuk mengkaji, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan di bulan yang lalu, yaitu surah Al-Humazah. Di bulan yang lalu kita sudah membaca, tinggal kita mentafsirkan, menjelaskan ayat per ayat dari surah Al-Humazah. Di sini di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: "Wailul likulli humazatil lumazah." Wailul likulli, celaka bagi setiap humazah, yaitu bagi setiap pengumpat, lumazah, dan juga celaka bagi setiap pencela. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan akan celaka bagi setiap orang yang suka ngumpat dan juga suka mencela antara sesama kaum muslimin, saling mengumpat antara sesama kaum muslimin, saling mencela. Ini adalah orang-orang yang celaka. Wailun bimakna adabun wa halakun. Artinya apa? Wail di sini artinya adalah yaitu adab. Itu orang-orang yang suka mencela, orang-orang yang suka mengumpat akan diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini ada beberapa pendapat di kalangan para ulama ahli tafsir tentang makna wail. Wail di sini yang pertama, kata itu adalah merupakan salah satu nama lembah di neraka Jahannam. Jadi nama lembah di neraka Jahannam itu namanya adalah wail. Yang kedua, makna dari wailun ay bimakna adabun wa halak, yaitu celaka, kecelakaan. Kemudian yang ikhwazan ya Allah wa Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyatakan bahwasanya kata wail itu kembali kepada tiga pemaknaan. Itu wail ay bimakna al-khizyu, yang berarti kehinaan. Jadi wail ay bimakna al-khizyr,
artinya kehinaan. Wail juga bermakna al-'adzab. Seperti tadi saya sampaikan, al-'adzab maknanya adalah adzab. Dan wail juga bermakna al-halak. Al-halak ay al-halak, yang berarti adalah kebinasaan. Maka di sini wailun di sini berarti dia masuk di dalamnya kehinaan, masuk di dalamnya azab, dan juga masuk di dalamnya kebinasaan. Maka sekaligus tiga ini sekaligus, yaitu dihinakan, diazab, dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir nanti. Maka ini celaka bagi setiap pengumpat, celaka bagi setiap orang-orang yang suka pencela atau suka ngomongin orang, menghibah. Maka ini ikhlasnya Allah ya. Kemudian makna dari humazah, humazah bermakna alladhi ya'ibun nas biqawlihi. Itu makna dari humazah, artinya apa? Yaitu orang-orang yang menghibah atau orang-orang yang membuka aib seseorang dengan perkataannya, dibuka, diumbar aibnya dengan perkataannya. Itu makna humazah. Jadi secara bahasa di sini bahwasanya humazah adalah alladhi ya'ibun nas biqawlihi, mengumbar apa aibnya, diumbar, atau suka ngomongin orang, si A seperti ini, si B seperti ini, maka ini adalah termasuk humazah, dan dia termasuk adalah wail, celaka, akan diazab dan akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ikhwannya, kadang-kadang kita kurang menjaga lisan kita, sehingga secara tidak langsung ternyata kita sedang menghibah, ngegosip, ngegosip gunjingan menuju bencana. Maka secara tidak langsung mungkin kita bertemu dengan teman, kemudian ngobrol ke sana kemari, secara tidak langsung akhirnya ngobrolin orang. Ini akan salah. Ini namanya apa? Humazah. Kemudian yang kedua di sini ada lumazah. Lumazah di sini adalah alladhi ya'ibun nas bi'amalihi. Yang dimaksud dengan lumazah adalah yaitu mengumbar aib manusia, mengumbar aib dengan apa? Dengan perkataannya, yaitu berkaitan dengan celaan langsung di hadapan orang yang ada di depannya. Contohnya apa? Memaki-maki orang. Jadi kalau humazah di sini ngomongin orang berarti orang ketiga, diomongin, menjadi bahan omongan. Akan tetapi lumazah di sini secara langsung kepada orang kedua. Seperti saya secara langsung mungkin memaki-maki si A. Nah, ini secara langsung namanya lumazah di sini. Kalau humazah di sini adalah orang yang tidak nampak ghaib. Ini makna dari humazah dan lumazah. Ada pula di sini ada yang maknai bahasanya humazah atau mencela orang lain dengan menggunakan anggota tubuhnya. Itu humazah, seperti mencibir, ketika bertemu dengan seseorang yang mungkin dia tidak suka dengannya, kemudian dengan raut muka yang apa di sini? Raut mukanya asam gitu, atau mencibir, menghina. Maka ini adalah termasuk. Kemudian lumazah juga di sini dengan perkataan-perkataan, ini juga bisa. Contohnya menghina dengan mentang-mentang orang tersebut adalah orang yang kecil. Kemudian sudah kecil pendek lah, dihina. Wah, dasar kamu sih boncel dan sebagainya. Maka ini akan celaka orang-orang yang suka mencela saudaranya sendiri, baik itu humazah maupun lumazah.
maka dia akan dijebloskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka dan dihinakan oleh Allah, diazab sekaligus dia akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makin makna dari humazah dan lumazah. Oleh karena itu teman, hendaknya kita senantiasa menjaga lisan kita, ya, hifdzul lisan. Jaga lisan kita agar kita tidak ngomongin orang, tidak mencela orang, tidak menghina orang. Maka hati-hati teman, jaga lisan. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i, jika Anda ingin berkata, maka berpikirlah terlebih dahulu. Jika perkataannya itu akan membawa kemaslahatan, akan membawa kebaikan, maka silakan berkata, berbicara. Walakin akan tetapi apabila perkataannya tersebut akan membawa kemudaratan, baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain, maka diam itu lebih baik. Ini. Oleh karena itu Rasulullah SAW beliau pun menyebutkan dalam hadisnya, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya berkata yang baik, aw liyasmut, atau lebih baik diam. Maka hati-hati ya. Karena lisan di sini adalah termasuk hal yang bisa mencelakakan seseorang maupun bisa mencelakakan dirinya sendiri. Betapa banyaknya seseorang lisannya bisa menyakiti orang. Banyak sekali kita menyakiti orang dengan lisannya. Betapa banyaknya seseorang yang lisannya di sini antara sesama kaum muslimin jadi bertengkar. Ya, antara sesama tetangga dengan tetangga bisa bertengkar. Bahkan dalam satu keluarga pun antara sepasang suami istri itu bisa bercerai, bisa pisah disebabkan karena apa? Ada lisan. Tidak bisa menjaga lidahnya, tidak bisa menjaga lisannya. Maka maka kita tidak boleh menjatuhkan seseorang dengan lisan kita. Kita tidak boleh ya. Kita tidak boleh menjatuhkan orang lain. Namun apabila syariat membolehkan. Jadi syariat membolehkan. Jadi di sini disebutkan bahwasanya seorang boleh menjatuhkan orang lain jika syariat di sini memperbolehkan. Misalnya di sini disebutkan orang tersebut memang sangat tercela. Ya, orang tersebut memang sangat tercela. Betul-betul di sini, masya Allah. Maka kita bisa boleh mencela orang tersebut. Ya, tetapi di sini perlu diperhatikan juga ketika mencela atau mentahdir ya. Seseorang mungkin ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat Allah, maka kita boleh mentahdir, akan tetapi harus di sini mentahdirnya tidak di khalayak ramai ya, banyak orang, maka hendaknya kita nasihati dengan baik-baik. Oleh karena itu kita sebagai sesama kaum muslimin hendaknya ya jangan kita mencela ya, orang lain ya. Mungkin ketika orang lain di sini melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, maka lebih asal kita nasihati dengan baik. Bukan mencela, bukan mencaci maki, atau bukan malah diserang di hadapan orang lain. Banyak orang, maka tidak boleh. Maka kita jangan bermudah-mudah untuk menjatuhkan orang lain. Disebabkan mungkin karena rebutan jabatan ya, akhirnya kita menjatuhkan orang lain. Karena Rasulullah SAW di sini beliau bersabda, orang-orang yang pada hakikatnya dia menjatuhkan orang lain yang menganggap dirinya hebat, maka dia termasuk orang-orang yang sombong. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong adalah sikap menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Kita tidak boleh meremehkan manusia. Maka ini adalah humazah dan lumazah. Hifdzul lisan, jaga lisan kita.
Apabila kita tidak ingin menjadi wail, tidak menjadi orang yang celaka, tidak ingin menjadi orang yang dihinakan dan dibinasakan, jaga lisan. Kemudian di ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi jama'a ma'lahu wa 'addada." Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ini celaka juga. Kalau yang pertama tadi, orang yang suka mengumpat, orang yang suka mencela, menghibah, namimah. Kemudian orang yang kedua di sini yang celaka, akan dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang suka numpuk-numpuk harta. Orang yang suka mengumpulkan harta dan orang-orang yang suka menghitung-hitung harta, ini akan celaka. Di sini disebutkan alladzi jama'a ma'lahu 'addada. 'Addadahu ay bima'na 'addada. Ay 'addahu ay bima'na aqsa ay bima'na hasaba yahsib. Artinya apa? Menghitung-hitung. Jadi setelah dikumpulkan harta tersebut kemudian dihitung-hitung. Maka di sini al-ikhwazan Allah bayar. Di dalam bahasa Arab addada diambil dari wazan fa'ala. Yang salah satu kaidahnya adalah atau mubalaghahnya maknanya bukan sekedar menghitung, tetapi dia menghitung-hitung. Betul-betul dihitung, betul-betul diteliti dan sebagainya. Maka orang tersebut benar-benar menghitung hartanya secara detail. Maka ketika seorang mengumpulkan harta yang banyak, hal tersebut dapat memancing timbulnya kesombongan di dalam dirinya, sehingga menganggap orang lain di sini adalah miskin, sehingga dia akan sombong. Hartanya tersebut dijadikan untuk apa? Untuk kesombongan. Contohnya memiliki rumah yang megah, akan tetapi rumah tersebut apa? Jauh dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mempunyai mobil, akan tetapi mobilnya digunakan untuk bermegah-megah, untuk sombongan, bukan untuk apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu orang yang menghitung-hitung harta, menumpuk-numpuk harta. Lihatlah Qarun yang tadinya miskin, yang tidak mempunyai apa-apa, kemudian didoakan, akhirnya Qarun menjadi orang yang terkaya, orang yang kaya. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menguji Qarun dengan didatangkan seseorang, malaikat yang menjelma seseorang untuk apa? Minta sedekah, minta infak, akan tetapi Qarun tidak memberikan infak dan sedekahnya tersebut. Kemudian Qarun ditenggelamkan dengan harta bendanya. Maka ikhwazan Allah, kita boleh memiliki harta, kita boleh memiliki kekayaan, boleh. Karena seorang muslim di sini memang harus kaya, akan tetapi kekayaan tersebut, harta tersebut hendaknya kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Punya kendaraan, antum punya sepeda contohnya, gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Punya motor, punya mobil, gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berkuasa dari Allah, pada hakikatnya harta benda yang kita miliki tidak akan membawa manfaat, tidak akan membawa manfaat di yaumil qiyamah nanti. Apa yang akan kita bawa yang bermanfaat adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Suatu hari yang tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak kecuali orang-orang yang datang menemui Allah dengan hati yang selamat, hati yang berisi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka celaka ikhwan, orang-orang yang suka menumpuk-numpuk harta akan tetapi tidak mau mengeluarkan harta untuk disedekahkan, untuk dizakati, untuk menolong sesama kaum muslimin, membantu orang-orang fakir, membantu orang-orang miskin. Maka ikhwan, hendaknya kita ingat tentang
suatu hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak kita. Baik, maka ini yang kedua, orang-orang yang akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang kedua. Kemudian orang-orang yang mengumpulkan harta di sini di ayat yang ketiga, yahsabu anna malahu akhlada. Ya. Dia yaitu manusia itu mengira bahwasanya hartanya tersebut akan mengekalkannya. Karena banyak orang yang memiliki harta, numpuk-numpuk harta, seolah-olah hartanya di sini akan mengekalkannya, seolah-olah hartanya akan menjadikan hidup selamanya. Padahal semuanya akan meninggal, semuanya akan ditinggalkan. Maka di sini yahsabu bermakna yadhunnu. Yadhunnu ini maknanya apa? Mengira. Ya, orang-orang yang celaka, yang suka numpuk-numpuk harta, tidak mau dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka mengira kalau hartanya itu akhlada. Akhlada di sini maknanya abqahu falan yamut. Yaitu maknanya apa? Hartanya tersebut akan kekal, dan juga dia menyangka hartanya tersebut tidak akan apa? Tidak akan habis, tidak akan di sini falan yamut. Ya. Jadi dia menyangka bahwasanya dirinya tidak akan mati. Ya. Maka bahwasanya Allah yaqul makna yahsab anna malahu akhlada, dia menyangka bahwasanya hartanya tersebut akan kekal. Maka ini adalah pendapat yang keliru, ya. Ini orang-orang yang suka mengumpul dan mengumpulkan menumpuk-numpuk harta. Dan mereka mengira bahwasanya hartanya tersebut akan mengekalkan dalam kehidupannya, ya. Membuatnya bertahan hidup dan menambah umurnya. Padahal anggapan seperti ini adalah anggapan keliru. Hal tersebut justru menyebabkan umurnya seakan-akan menjadi pendek. Kenapa? Karena dia pada hakikatnya ketika numpuk-numpuk harta, dia akan menjaga hartanya tersebut, ya. Akan menjaga harta sehingga apa? Takut, ya. Takut kalau hartanya diambil orang, takut kalau hartanya akan lenyap di hadapannya. Itu merasa takut di sini. Ini orang-orang yang salah. Padahal kalau kita bandingkan dengan orang yang memiliki harta dengan orang yang berilmu akan berbeda. Kalau orang yang memiliki harta maka dia akan menjaga hartanya. Berbeda dengan orang yang memiliki ilmu, terutama ilmu agama, ilmu syar'i, maka ilmulah yang akan menjaganya. Maka jangan sampai kita berbangga-bangga dengan harta kita, ya. Karena harta tersebut akan menyibukkan kita, akan melalaikan kita dari dekat Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan celaka. Oleh karena itu, harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, harta benda baik rumah, mobil maupun harta yang lainnya, maka jangan sampai lupa kita harta tersebut, ya, hendaknya sebagian kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin kita gemar bersedekah, semakin kita gemar berinfak, pada hakikatnya harta itu tidak berkurang, justru malah bertambah. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Mana qasad sadaqatun mimma." Sedekah tidak akan mengurangi harta, justru sedekah akan menambah harta. Maka hendaknya kita ingat, ya, harta yang kita miliki, ya, aset yang kita miliki, rumah yang kita miliki, uang miliaran, triliunan mungkin yang kita miliki, ya, pada hakikatnya itu tidak akan menunda kita dari kematian, ya. Tidak akan menunda kita dari kematian. Kalau memang ajal sudah, ya, kalau memang Allah Subhanahu wa taala di sini sudah menentukan ajalnya, maka tidak akan ada yang bisa mencegah dari kematian. Meskipun dia memiliki harta yang banyak, meskipun
seseorang mungkin berobat di rumah sakit yang di sini rumah sakit luar negeri atau rumah sakit yang profesional, tetap kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan ajal, maka tidak akan ada yang bisa mencegahnya meskipun sedikit. Kenapa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Antum semuanya di sini pasti akan mati, dan semuanya pasti akan meninggalkan harta bendanya. Harta bendanya tidak akan dibawa mati. Yang kita bawa apa-apa? Idza mata al-insanu ta'amalu illa bi-thalath. Ya, apabila seseorang itu meninggal dunia, anak meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalannya. Hartanya pun akan ditinggalkan kecuali apa? Inna sadaqatul jariyah, sadaqah jariyah, wa ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, wa waladun salih yad'u lahu, dan anak saleh yang mendoakan. Nah, ini yang harus kita persiapkan untuk menghadapi kematian. Dengan kita menuntut ilmu, menghadiri majelis ilmu, kemudian kita mengamalkan ilmu yang sudah kita dapat. Ketika kita punya harta, kita sedekahkan di jalan Allah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita punya anak, didik anak kita menjadi anak yang saleh dan salihah. Maka itu yang akan bermanfaat di alam kubur nanti. Itu yang akan bermanfaat di alam akhirat nanti. Bukan harta benda ditumpuk-tumpuk sampai banyak, yang akhirnya harta benda tersebut ditinggal mati. Bahkan Allah diwariskan nanti. Ini ayat yang ketiga. Kemudian ayat yang keempat. Dari penjelasan ayat yang pertama, penjelasan ayat yang kedua dan ketiga, maka di sini ayat yang keempat, kalla la yumbadanna fil hutamah. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Sekali-kali tidak. Pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Ini orang-orang yang tidak mampu menjaga lisannya, orang-orang yang menumpuk-numpuk harta tanpa dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka la yumbadanna fil hutamah, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Maka katakan di sini dari makna dizajri dari makna tanbih, yaitu bentuknya peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Awas, jangan sampai Anda mengubah aib orang lain, jangan sampai Anda menumpuk-numpuk harta tanpa membelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini peringatan. Kalla, sekali-kali tidak. La yubadanna fil hutamah, kelak Allah Subhanahu wa taala akan melemparkan, yarmi finnar, akan dilemparkan oleh Allah ke dalam api neraka. Maka kekuasaan Allah ya. Yubadanna bermakna yarmi. Jadi ya yubadanna di sini bermakna yarmi finnar, fil hutamah finnar. Maka kekuasaan Allah ya. Allah Subhanahu wa taala membantah anggapan mereka bahwasanya tidak benar orang yang hartanya lebih banyak akan lebih panjang umurnya. Enggak ya. Allah membantah di sini orang yang hartanya banyak, orang yang akan dipanjangkan umurnya. Nah, ini adalah bantahan. Orang yang hartanya banyak lebih bahagia dan lebih nikmat, maka semua anggapan tersebut adalah anggapan tidak benar. Ya, namun keluarkanlah harta untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena anggapan orang-orang di sini, orang-orang yang terfitnah dengan kehidupan dunia, mereka menganggap bahwasanya dunia itu lebih baik, padahal akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu
dibagi dalam ayat Al-Quran atau di surah-surah yang lain, yaitu nama Hutamah kecuali di surah Al-Humazah. Ya. Oleh sebab itu surah Al-Humazah ini terkadang juga dikatakan dinamakan dengan surah Al-Hutamah. Ya. Maka nama lain dari surah Al-Humazah adalah surah Al-Hutamah. Ya. Dan Al-Hutamah diambil dari kata tahtimu di dalam bahasa Arab yang bermakna yaitu menghancurkan. Itu Hutamah di sini adalah menghancurkan. Kenapa? Karena api neraka yang mengenai penghuni neraka akan menyebabkan tubuh mereka menjadi habis, tubuh mereka menjadi hancur ketika seseorang itu dimasukkan ke dalam neraka Hutamah. Ya. Ini neraka Hutamah gak main-main ya. Maka ini orang-orang yang suka orang-orang yang suka mencela, mengumbar aib orang lain tanpa terasa menghibah, ya. Maka ini Hutamah akan disiapkan bagi orang-orang yang suka mencela, dan juga akan disiapkan bagi orang-orang yang suka menumpuk-numpuk harta. Baik, maka itu. Wa ma adraka mal Hutamah, apa itu neraka Hutamah? Narullahil muqadah, ay bermakna narullahil mushta'ilah. Yaitu apa? Neraka, ya. Neraka yang Allah Subhanahu wa taala siapkan, yaitu api Adam yang Allah Subhanahu wa taala nyalakan, yang apinya di sini adalah membara beratus-ratus besar, ya. Yang ketika seseorang dimasukkan ke dalam api neraka Al-Hutamah itu langsung apa? Betul-betul di sini langsung hancur. Ya. Subhanallah, Allahu Akbar. Maka ini adalah neraka Hutamah. Ya. Maka lihatlah Allah ya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan narullah, api Allah. Ya. Maka ketika api tersebut disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, hal ini menunjukkan bahwasanya api Hutamah bukanlah api sembarangan, bukanlah api biasa. Dan Al-Hutamah di sini sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Neraka yang awalnya sudah sangat panas lalu dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak 1000 tahun. Subhanallah. 1000 tahun Allah Subhanahu wa taala sudah menyalakan api Al-Hutamah. Neraka Hutamah itu sudah dinyalakan sejak 1000 tahun yang lalu. Ya. Kemudian apakah? Ya. Apakah 1000 tahun tersebut cukup? Tidak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di sini menghitam di sini Allah Subhanahu wa taala memanaskan lagi. Ya. Api itu dipanaskan lagi selama 1000 tahun. Ya. Hingga menghitam karena saking panasnya di sini neraka Al-Hutamah. Ya. Maka api itulah yang disiapkan oleh orang-orang kafir di sini. Orang-orang kafir. Dan neraka tersebut disiapkan bagi orang-orang yang suka itu menghibahkan. Ya, suka mencela, suka menghibah, suka numpuk-numpuk harta tanpa mengeluarkan zakatnya, tanpa dikeluarkan infak dan sedekahnya, maka itu salah. Baik. Maka disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya panasnya api neraka itu 70 kali lipat dari panasnya api dunia. Itu panasnya api neraka. Antum saja kalau di sini menyulut api, korek api antum pegang, gimana panasnya? Panas. Ya. Bagaimana di neraka nanti? Kalau seseorang di sini dilemparkan ke dalam api di dunia itu bisa gosok tak? Bisa, bisa gosok. Akan tetapi di neraka nanti orang dimasukkan di situ akan hancur gosok. Kemudian apa? Apakah mereka mati? Enggak, mereka enggak mati. Terus disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setelah hancur dibalikkan lagi, disiksa lagi, hancur dibalikkan lagi seperti itu. Itulah penghuni neraka nantinya. Kemudian di sini Narullahil muqadah allati tattali'u 'ala al-afidah, yang membakar sampai ke hati. Jadi betul-betul
seseorang atau mungkin kebakaran, ya, kebakaran rumah, kemudian di situ terjebak dalam api. Mungkin awalnya di sini dia akan terbakar, ya, terbakar dari kulitnya, kemudian dalamnya akan. Tapi di sini ketika seseorang dilemparkan ke dalam api neraka, itu langsung sampai ke hati-hati dan jantung-jantungnya. Ya. Kenapa ikhwan? Kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya al-hutama di sini akan membakar sampai ke hati? Ini menunjukkan tentang kesombongan orang-orang yang apa? Orang-orang yang suka mencibir, orang-orang yang suka berbangga diri, menumpuk-numpuk harta, yang akibatnya kesombongan pada diri, hati dan jantungnya di sini, sehingga langsung dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan karena kesombongan sewaktu hidup di dunia, pamer terhadap hartanya, ya, suka ngomongin orang, maka adalah orang-orang yang sombong yang akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis, "Thalathu muhlikat", akan dibinasakan 3 orang yang akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Syuhud muta'un. Ya. Syuhud muta'un. Ya. Orang-orang syuhud muta'un wa hawa'un muttaba'un wa ijabul mar'i bi nafsihi. Ya. Salah satunya adalah wa ijabul mar'i bi nafsihi, yaitu berbangga diri, sombong, ya. Sombong punya kemewahan, dia sombong terhadap orang sehingga orang lain anggap meremehkan orang lain. Maka ini siap-siap orang tersebut akan dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam al-hutama allati tadhu 'ala al-afida, yang sampai membakar ke hati. Innaha 'alaihim muqsadah, maka sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka. Jadi ketika seseorang di sini sudah dilemparkan oleh Allah ke dalam al-hutama, neraka hutama, apakah hanya sebatas dilemparkan saja? Tidak. Akan tetapi apa? Sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka. Ketika sudah masuk, kemudian langsung ditutup rapat neraka tersebut. Ya. Mughlaq, yaitu tertutup. Allah Subhanahu wa taala menutup rapat neraka sehingga seseorang tidak akan mungkin lari, seseorang tidak akan mungkin keluar dari al-hutama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-37, yuriduna an yakhruju minan nar wa ma hum bikharijina minha wa lahum 'adzabun muqim. Mereka ingin keluar dari neraka tetapi tidak akan dapat keluar dari sana, dan mereka mendapat azab yang kekal. Setelah dimasukkan, ditutup rapat yang pintu api neraka. Ini tujuannya supaya betul-betul harus hancur. Ya. Akhirnya mereka tidak mati. Ya. Hancur dikembalikan lagi, hancur dikembalikan lagi, seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 40. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru 'anha la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijul jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk ke dalam surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami beri balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Maka ini kuatnya, ini azab dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah seseorang dilemparkan ke dalam al-hutama, kemudian digembok di situ, tidak bisa keluar, ya. Fi 'amadin mumaddadah, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Ya, jadi makna dari amalin, makna jam'u amud, yaitu apa? Syadidul 'adzab, betul-betul diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ikhwasanya Allah itu, jadi ketika seorang dimasukkan al-hutama, tidak hanya ditutup rapat-rapat, akan tetapi seperti orang diikat di tiang yang panjang. Ya, sudah diikat dan kemudian dimasukkan
berdebat, suka mencela, suka menghibah, ngomongin orang, ya, maka hati-hati, ya, hati-hati lisan kita jaga. Dan orang-orang yang suka menumpuk harta tanpa memberikan hak terhadap orang lain, tidak mau bersedekah, tidak mau berinfak, berzakat, maka hati-hati dengan neraka al-hutamah. Ini tafsir singkat surah Al-Humazah. Mudah-mudahan dengan penjelasan Al-Humazah di sini kita bisa mengambil faedah, bisa mengambil ilmu, sehingga kita lebih berhati-hati lagi untuk menjaga lisan kita, untuk berhati-hati lagi ya terhadap harta yang kita miliki, ada hak orang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kita tutup karena waktunya sudah Isya dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika